Foodies, kita nyobain kuliner receh rasa dunia. Yuk, kali ini ada makanan dari negerinya Blackpink nih. Yes, Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Foodies, akhirnya sampai juga di Seoul nih. Aduh, lapar banget. Pengen nyobain street foodnya Korea. Tentunya yang otentik. Yuk langsung pesan aja. Bentar, Korea bagian mananya sih ini? Jangan-jangan nih Gangnam Street nih? Bukan Foodies, walaupun suasananya kayak di kota Seoul ya. Ini warung makannya ada di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Lucu nih konsepnya, kita pesen makanannya di jendela gitu. Menunya ada di kaca, terus kita tinggal pilih deh. Kemudian bayar. Ya emang begini memang konsep street food ala Korea. Keren ya? Makan di sini aja, tteokbokki, rapoki, mini gimbap, dumpling, apa nih? Odeng. Odeng, tteokbokkinya mau biasa atau extra pedas? Paling pedes. Paling pedas level 9 ya? Iya nggak apa-apa deh. Jadi penasaran nih pengen nyobain semuanya, mumpung lagi ada di Judeng Korean Pocha. Menu pertama yang paling bikin penasaran nih, tteokbokkinya. Oke, kita panaskan air, masukkan sedikit kuah odeng biar ada aroma ikannya. Terus tambahin saus tteokbokki dan mulai masukin satu persatu tteokbokkinya. Kemudian odeng, kol, daun bawang, dan terakhir telur. Tuh, Foodies sudah kelihatan kuahnya, udah mulai kental. Terus udah empuk juga. Beda banget sama tadi di awal, keras banget, ini udah empuk. Tandanya udah mateng, langsung aja mas. Simpel kan? Gak sampai 15 menit udah matang. Lanjut, kita racik-racik gimbapnya. Jadi warnanya beda kan? Ini soalnya udah dicampur sama minyak wijen, terus dikasih garam juga. Jadi ada rasanya. Oh, kelihatan tuh, berminyak. Bubuk wijen juga tuh. Selain nasi, bahan lainnya ada nori atau lembaran rumput laut, lobak, kucai, dan wortel. Simpan nasi di atas nori, cukup satu kepal aja ya Foodies. Kemudian pipihkan sampai tipis. Nah ini jangan terlalu tebal, nanti susah digulungnya. Lalu simpan lobak, kucai, dan wortel. Mulai gulung perlahan, tekan-tekan terus selama menggulung supaya padat, biar nggak tumpah Foodies. Tuh bunda-bunda di rumah kalau mau nyobain juga bisa loh ini. Bahannya sederhana, tinggal beli ininya aja sih yang agak beda ya norinya. Norinya ini lebih tebal, biasanya yang kita beli di supermarket itu agak lebih tipis. Tinggal dipotong dan terakhir taburi serbuk wijen di atasnya. Wih, tampilannya ciamik ya. Kalau dilihat dari luar nih Foodies, emang hampir mirip banget sama sushi ya. Tapi ini bedanya, kalau sushi itu biasanya isiannya itu kayak ikan yang masih mentah. Meskipun sebenarnya ada macam-macam varian sushi ya, tapi identiknya dengan ikan-ikan yang masih mentah. Nah kalau ini identiknya dengan sayuran-sayuran yang memang rasanya tuh udah beda, udah difermentasi dulu, jadi agak-agak kecut. Infonya sih, gimbap ini emang terinspirasi dari sushi gulung yang dibawa ke Korea pas zaman kependudukan Jepang. Makanya bentuknya hampir serupa, tapi bahannya beda. Otomatis ini rasanya juga beda loh Foodies. Nah, kalau nasi gimbapnya dibumbui minyak wijen, sementara sushi pakai cuka. Saus pelengkapnya juga beda Foodies. Gimbap dicocolnya sama saus mustard yang rasanya gurih. Ini beda dengan sushi yang disantap pakai soyu. Jadi ini pas masuk ke mulut, ada suara cekres gitu. Karena kan isinya sayuran semua ya Foodies ya. Ini ada wortel sama lobak yang kalau dimakan pasti cekres-cekres. Nah, si kucainya ini juga nggak terlalu bau, maksudnya nggak terlalu beraroma gitu. Lanjut, ada tteokbokki. Di beberapa tempat makanan Korea memang ada yang menyajikan pilihan menu tteokbokki, tapi dijamin setiap tempat punya rasa yang berbeda. Makanya tteokbokki jadi menu wajib buat dicobain kalau mampir di tempat makan masakan Korea. Nih kalau misalnya di Indonesia nih, rasanya sih hampir-hampir mirip kayak cilok gitu ya, maksudnya kenyal-kenyal gitu. Tapi kalau tteokbokki ini beda, dia pakai tepung beras. Cuman pas masuk ke mulut, ya kenyal-kenyal juga sih. Rasanya lebih gurih, dicampur sama sausnya ini, pedas manis, jadi pas banget. Wah, udah nggak diragukan lagi sih sebenarnya kalau ngomongin soal rasa ya.
Secara pemilik kedai ini emang berasal dari Korea foodies, tetangganya Lee Min Ho. Gak ada yang bercanda. Choi Yeon Jong, sang pemilik yang berasal dari Seoul, membuat semua menunya dengan resep otentik asli Korea. Gak ada perubahan bahan ataupun komposisinya, makanya bumbunya juga pekat banget. Jujur ya, aku sebenarnya nggak terlalu doyan sama tteokbokki ya. Tapi ternyata tteokbokkinya di sini enak banget. Sausnya itu kayak lebih masuk di mulut, di lidah-lidahnya Nusantara gitu loh, foodies. Bentar-bentar, ngomongin lidah Nusantara jadi keingetan sama seblak nih, yang tadi sempat dibahas tuh pas kita masak foodies. Secara sih penampilan emang gak beda jauh ya sama seblak foodies, bumbu atau sausnya kental dengan isian yang kenyal-kenyal. Tapi secara rasa sih ini beda. Jangan samain ya tteokbokki sama seblak. Masing-masing punya keunggulan rasa yang berbeda. Bumbu saus tteokbokki yang otentik dari Korea dan bumbu saus seblak yang khas dari Indonesia. Makanya cus cobain ya foodies tteokbokkinya biar ada gambaran nih rasanya kayak apa. Pedas banget foodies. Jadi kalian ini nanti bisa pilih ya, ada levelnya level 1 sampai level 9. Paling pedas level 9. Kalau nggak suka pedas, udah satu aja cari aman. Oh iya, kalau tadi cuma tteokbokkinya aja nih, ada juga nih rapoki, ramen yang dicampur sama tteokbokki. Ramen tteokbokki, jadi saus yang dipakai itu saus tteokbokkinya. Kental kan, warnanya juga merah. Rasa saus tteokbokkinya ini udah nyampur banget ke mie-nya nih foodies. Warnanya aja udah berubah tuh. Buat penetral rasa, Nih udah nyobain yang merah-merah, pedes-pedes, barusan datang nih foodies yang berkaldu buat penetral rasa. Ada odeng. Jadi odeng ini merupakan fish cake kalau dalam bahasa Inggris nih foodies. Biasanya dijual di pinggiran jalan bareng sama street food khas Korea lainnya kayak tteokbokki dan kimbap. Ya mereka ini emang sahabatan gitu sih. Udah nggak bisa dipisahin. Makanya kalau di situ ada yang jual tteokbokki pasti ada kimbap atau odengnya juga. jadi odeng ini sebenarnya isinya ikan doang. Banyak yang nyebutnya fish cake. Rasanya emang bener-bener ikan banget sih, dicampur sama kuahnya. Kuahnya ini kuah kaldu. Warnanya kan putih kayak gini ya, foodies. Dia benar-benar ngenetralin rasa yang tadi udah pedes semua. Oh iya, biar lupa, ada cemilan lainnya nih, mandu atau dumpling ya, khas Korea. Ternyata ini enak banget. Wah, bener-bener pedes. Kalau dari tampilannya kayaknya biasa aja ya, B aja. Tapi pas udah masuk mulut, enak banget. Mandu nggak cuma digoreng foodies, tapi juga bisa dikukus atau dipanggang, tergantung selera ya. Nah, kalau di Judang ini, mandunya dibuat tipis dan kering dengan cara digoreng. Jadi di dalamnya tuh kayak ada kucai sama sounnya gitu, tapi dia udah dibumbuin. Kayak kita makan soun yang dikasih kecap gitu, tapi ini dimasukin ke dumpling, terus dikasih toppingan-toppingan pedasnya juga, tapi ini nggak terlalu pedas. Pas masuk ke mulut bener-bener enak banget. Pantesan mandu jadi camilan andalan masyarakat Korea. Ini benar-benar ringan dan rasa lazisnya bikin nagih. Mandu juga sebagai simbol keberuntungan nih foodies. Makanya jadi menu wajib kalau lagi perayaan Tahun Baru Korea. Nggak cuma makanannya aja yang otentik rasanya, resep dari Korea, tapi ada es krim yang didatangkan langsung dari Korea. Seger. Seger banget foodies. Sarang heo, makan receh menu receh tapi rasanya nggak recehan.